Hari ini kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum fisika tentang tekanan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Brian Pratama Putra dari kelas 9B, absen 4. Perkenalkan, nama saya Cristiana Francesca Gracia Bita dari kelas 9B, absen 3. Perkenalkan, nama saya Anton Hari Putra Wibawa, kelas 9B, absen 17. Perkenalkan, nama saya Ani Putra dari kelas 9B, absen 21. Perkenalkan, nama saya Gede Fedrikus Putra dari kelas 9B, absen 13. Yuk, saksikan video kami. Pertama, bolongkan botol plastik menjadi 3 sisi, lalu dilakban. Lalu yang kedua, kita isikan botol plastik dengan air. Lalu kita cabut satu persatu dari atas. Teman-teman, praktikum yang tadi aku lakuin itu adalah praktikum air mancur. Dan itu termasuk dalam zat cair. Itu terjadi karena prinsip fisika, khususnya hukum Boyle, tentang hubungan antara tekanan dan volume gas. Dalam praktikum ini, kita dapat melihat bagaimana perbedaan tekanan udara antara wadah tertutup dan lingkungan luar dapat menyebabkan air memancar keluar, menciptakan efek air mancur tanpa menggunakan listrik. Ini adalah praktikum zat padat. Di sini ada 2 plastisin dan dua koin. Sekarang kita pencet bersamaan. Ini hasilnya. Nah, yang tadi saya lakuin adalah praktikum plastisin. Ditekan oleh koin dan itu termasuk dalam zat padat. Itu terjadi karena tekanan yang dipengaruhi oleh luas bidang. Semakin lebar luas bidang, maka tekanan yang diberikan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil lebar luas bidang, maka semakin besar tekanan yang diberikan. Oke, pada praktikum kali ini saya akan memperlihatkan zat gas yang sudah saya siapkan. Yang pertama, kalian siapkan piring, siapkan lilin, dan air yang secukupnya. Setelah itu, siapkan korek api untuk dinyalakan di lilin. Setelah sudah dinyalakan, langsung memasukkan gelas ke dalam. Yang aku lakuin tadi adalah praktikum lilin dalam gelas dan itu termasuk dalam zat gas. Nah, ini terjadi karena perbedaan tekanan udara antara di dalam dan di luar gelas. Setelah lilin dinyalakan dan ditutup dengan gelas, pembakaran lilin menghabiskan oksigen di dalam gelas, sehingga tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih rendah daripada di luar. Perbedaan tekanan ini menyebabkan air terdorong masuk ke dalam gelas.
Berikut ini adalah praktikum zat gas. Yang pertama, taruh tisu di atas botol kedua ini yang sudah berisi air penuh. Lalu ditarik pelan-pelan secara perlahan. Itu adalah praktikum air dalam botol yang dilapisi dengan tisu, dan itu termasuk dalam kategori percobaan tekanan udara atau zat gas. Tisu yang menutupi bagian atas botol yang berisi air ketika dibalik dan dimasukkan ke dalam wadah berisi air tidak tumpah karena adanya tekanan udara. Tekanan udara di luar botol lebih besar daripada tekanan air dalam botol, sehingga dapat menahan air agar tidak keluar. Halo semuanya, kali ini saya akan praktek Archimedes, di mana praktek Archimedes yaitu berupa zat cair. Pertama kita siapkan 3 botol plastik atau 3 gelas, kemudian dikasih air. Oke, bisa kalian lihat. Kemudian kita taruh telur di gelas yang tidak berisi garam. Kemudian di gelas yang kedua kita kasih garam. Garamnya cukup 4 sendok makan. Kemudian kita aduk hingga merata. Kemudian kita cemplungkan telur kedua di gelas yang sudah kita berisi garam sebanyak 4 sendok. Dapat kita lihat telurnya mengambang sedikit. Kemudian di gelas yang ketiga kita kasih kurang lebih 6 sendok garam ataupun bisa kasih banyak. Kemudian kita aduk. Kemudian kita kasih telur ketiga di gelas yang sudah kita berisi banyak garam. Dapat kita lihat perbedaannya di gelas pertama yang tidak berisi garam, di gelas kedua yang berisi sedikit garam atau 4 sendok, yang gelas yang terakhir ketiga dapat kita lihat dia telurnya mengambang ke atas karena kita memberi dia garam sangat banyak atau 6 sendok atau sampai 10 sendok. Praktek yang saya lakukan tadi itu dinamakan praktek Archimedes atau praktek zat cair. Praktek Archimedes dengan telur dan garam menunjukkan prinsip gaya apung. Setelah telur dimasukkan ke air biasa, telur akan tenggelam karena masih jenis telur lebih berat daripada air. Namun ketika garam ditambahkan ke dalam air, kepadatan air meningkat sehingga gaya apung juga bertambah.
Akibatnya, telur bisa mengapung di permukaan air yang telah diberikan garam. Praktik ini sederhana, tapi efektif untuk memahami hukum Archimedes tentang gaya ke atas pada benda yang tercelup dalam fluida.